Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Echa Fikriyati, jurusan Pendidikan Agama Islam semester 2. Hari ini saya akan melakukan wawancara bersama dengan guru PAI juga tentunya, dan kita akan menanyakan pertanyaan seputar filsafat. Baik teman-teman, saya sekarang sudah berada dengan wawancaranya. Boleh kenalan dulu Pak, namanya siapa? Nama saya Muhammad Sugandi SPDI, berasal dari Jambi, yang tugasnya di salah satu madrasah di Kabupaten Muaro Jambi. Tepatnya nama madrasahnya adalah Madrasah Al-Hidayah Kebun 9, Kecamatan Senewan. Baik Pak, di sini saya ingin mewawancarai Bapak dengan menanyakan hal-hal seputar tentang filsafat. Menurut Bapak, filsafat itu apa sih? Filsafat ya? Iya. Filsafat ini, kalau menurut dari apa yang saya pernah pelajari, filsafat itu adalah suatu ilmu logika. Ilmu logika? Ya, ilmu logika di mana untuk mencari kebenaran. Seperti yang saya ketahui bahwa filsafat itu berasal dari bahasa Yunani. Bahasa Yunani yang tertulis adalah filosofia. Dua suku kata, philo dan sophia. Philo itu artinya cinta, dan sophia itu adalah pandai. Kita terjemahkan dalam bahasa lain adalah kebenaran. Maka dari itu, filsafat secara pengetahuan yang saya miliki adalah ilmu untuk mencapai kebenaran dengan cinta tadi. Terlebih dahulu dia harus memahami dasar filsafat dan dia harus mengerti tentang kebenaran yang ada dalam dirinya. Mungkin itu baik kan? Iya, terima kasih. Berarti filsafat itu adalah ilmu logika untuk mencapai suatu kebenaran dengan cinta. Iya. Oke. Bisa dikatakan seperti itu. Banyak sih pendapat-pendapat yang lainnya, baik secara teori maupun secara tokoh. Kalau kita ketahui tokoh dari Islam ya, tokoh dari Islam itu yang terkenal adalah Ibnu Sina. Gimana pendapat Bapak tentang studi Islam? Studi Islam ya, Iya. studi Islam, studi etik dengan bahasa Inggris ya. Pembelajaran dalam Islam, memahami secara kafah menyeluruh tentang agama Islam. Maka dari itu, studi Islam itu adalah suatu ilmu yang mempelajari, memperdalami kajian-kajian tentang agama Islam, tentang syariat Islam, tentang antara hubungan hamba manusia kepada Allah SWT yang telah ditentukan, salah satunya dalam menjalankan ibadah. Maka perlu memahami untuk ketaatan menjalankan ibadah kepada Allah harus memahami terlebih dahulu adalah studi Islam. Di dalam studi Islam itu kita mempelajari sumber-sumber ajaran Islam, kemudian hukum-hukum Islam, banyak kajian-kajian tentang ilmu itu. Dan sangat perlu bagi kita seorang muslim atau muslimah, ya umumnya umat Islam, untuk mengetahui, memiliki, memperdalami pembelajaran tentang agama Islam itu. Karena apa? Karena itulah yang menjadi penolong kita nanti ketika berjumpa kepada Sang Khalik penciptanya. Maka di dunia pendidikan kita sendiri sekarang ini ada madrasah yang banyak mempelajari tentang ilmu-ilmu agama Islam, di antaranya akidah, akhlak, fikih, kemudian ada Al-Quran, hadis, ada sejarah kebudayaan Islam. Bahkan agar kita bisa lebih mudah untuk memahami Al-Quran, kitab
suci kita, kitab yang mulia kita sebagai pedoman kita, petunjuk kita, pemberi syafaat kita nanti di akhirat. Itu ada kita mempelajari bahasa Arab. Nah, terus bagaimana kaitannya studi Islam dengan pengajaran di sekolah? Sangat berkaitan dan sangat berkaitan, sangat erat korelasinya, hubungannya itu sangat memiliki hubungan kaitan terhadap pembelajaran di madrasah ya, atau di sekolah ya. Maka pembelajaran agama Islam ini, agama Islam ini basisnya itu yang sangat kuat adalah kalau di tingkat level dasar, level paling bawah adalah madrasah ibtidaiyah, kemudian ada madrasah sanawiyah, kemudian ada madrasah aliyah, dan lebih tingginya lebih sangat memperdalami dengan waktu yang dalam itu terletak di pondok pesantren. Itu sangat banyak sekali pembelajaran tentang ilmu agama Islam, mulai dari dapat dipelajari melalui kitab-kitab yang ahli ilmu seperti Ta'lim Ta'alim, kemudian Aqidatul Awam, fikihnya itu ada fikih dasarnya Mabadi'ul Fikih, ada fikih Fathul Qorib, ada fikih Janul Talibin. Sabda Nabi kan mengatakan gini, seseorang anak atau bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan suci. Nah, yang membuat dia menjadi Nasrani, Yahudi, Majusi, itu nanti adalah orang tuanya. Maka orang tuanya agar tidak merubah keyakinan dari seorang anak yang dia lahirkan, maka ada pelajaran sebagai fondasi yang agar fondasinya kuat tentang keyakinan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pembelajaran agama Islam pada tingkat level paling rendah itu memberi pembelajaran tentang mentauhidkan Allah, mengimankan Allah, meyakinkan Allah, kemudian Rasulullah, Al-Quran, malaikat Allah seperti yang ada di dalam rukun iman. Nah, itu korelasi yang sangat penting. Demikian Islam itu kita kenal sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta. Maka tidak hanya dunia, tetapi tidak hanya akhirat, tetapi dunia ini ada juga. Itu salah satu Islam tentang dunianya adalah di dalam bab fikih. Misalnya kita bermuamalah, maka di situ ada kegiatan dunianya bermuamalah diatur oleh Islam. Maka ketika kita hidup di dunia nanti kita akan bisa menjalankan aktivitas muamalah seperti transaksi jual beli. Padahal identik spesifiknya jual beli muamalah itu ada dalam ilmu ekonomi, bukan dalam ilmu agama Islam. Jadi saya katakan tidak hanya dunia ya, tidak hanya akhirat, dunia juga dapat. Salah satu pencetus ilmu Pitagoras, pencetus kedokteran di masa Rasulullah pada sahabat itu ya ada sahabat Al-Farabi, Ibnu Sina, ada lagi Sirot, banyak sekali. Nah, karena itu hubungan dan kalau dikatakan seberapa penting, sangat penting bagi kita umat Islam untuk mempelajari studi Islam, hukum ilmu agama Islam. Mungkin itu ya. Terima kasih Bapak. Ya. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk saya. Penjelasannya sangat bermanfaat sekali untuk saya ini. Mudah-mudahan ya. Semester berapa Mbak Eka? Sekarang saya semester 2. Di mana? Di Dalwa. Oh, Masya Allah. Mudah-mudahan Mbak Eka dalam menyelesaikan studi perkuliahannya diberikan kemudahan oleh Allah. Amin. Sehingga dapat menyerap ilmu-ilmu yang dari apa tadi? Pesantren ya. Iya. Pesantren apa? Darul Menyerap
ilmu dari Pondok Pesantren Dakwah dan perguruan tinggi dari Pondok Pesantren Dakwah menjadi anak yang tadinya belum memiliki ilmu menjadi anak yang memiliki ilmu, sehingga ilmunya bermanfaat nanti pulang dari dakwah, bisa mengembangkan di lingkungan masyarakatnya. Amin. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.